Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dorcia Laisa Ukubun dan rekan saya Ulfa. Kami mahasiswa dari Universitas Megarizky Makassar, program studi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya sebagai perwakilan ingin menjelaskan tentang materi kami yaitu uji Mann-Whitney. Mann-Whitney U-Test disebut juga dengan Wilcoxon-Rank-Sum Test. Merupakan pilihan uji non-parametris apabila uji independent test tidak dapat dilakukan oleh karena asumsi normalitas tidak terpenuhi. Tetapi meskipun bentuk non-parametris dari uji independent test, uji Mann-Whitney U-Test tidak menguji perbedaan mean atau rata kedua kelompok seperti layaknya uji independent test, melainkan untuk menguji perbedaan median atau nilai tengah dua kelompok. Kita masuk pada syarat. Yang pertama, skala data variabel terikat ialah ordinal, interval, atau jika skala interval atau rasio, maka asumsi normalitas dikatakan tidak terpenuhi. Yang kedua, data harus berasal dari dua kelompok. Jika data yang ada berasal dari 3 kelompok atau lebih, disarankan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Yang ketiga, variabel independen antara satu dengan yang lain, yang berarti data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Dan yang terakhir, varian kedua kelompok sama atau jika distribusi tidak normal, maka homogenitas yang tepat menggunakan Levens test. Dan uji Fisher-F digunakan apabila asumsi normalitas terpenuhi. Untuk rumusnya yaitu Z sama dengan U dikurang N1 dikali N2 per 2 dibagi akar dari N1 dikali N2 dikali N1 ditambah N2 ditambah 1 per 12. Kita masuk pada contoh kasus. Di sini contoh kasus yang saya ambil adalah hasil check up gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa selama 8 jam sebelum dicek gula darah dan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa. Jadi responden yang saya ambil ini jumlahnya ada 14 orang. Dari 14 orang ini respondennya ada yang berpuasa dan tidak berpuasa. Untuk penyelesaiannya, pertama kita buatkan dulu ranking seperti tabel yang ada pada layar Anda. Nah, di sini tabel yang sudah saya buat. Pertama, untuk menentukan rankingnya, kita urutkan terlebih dahulu dari angka yang paling terendah hingga angka yang paling tertinggi dari 14 responden ini. Nah, cara menentukan rankingnya, ketika kita sudah selesai menentukan dari yang rendah sampai yang tertinggi, kita urutkan dari ranking 1 hingga ranking selanjutnya. Nah, untuk angka yang sama tidak dihitung sama. Nah, di sini seperti contoh kita lihat di tabel yang berpuasa dan tidak berpuasa ada dua angka yang sama yaitu 140 dan 123. Nah, kenapa di sini angkanya 11,5 adalah karena kita hitung jumlah rankingnya dibagi. Jadi contohnya ranking keberapa? Nah, kita tambah rankingnya kemudian dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 11,5. Oke, kita masuk untuk penyelesaian rumusnya. Seperti kita lihat tadi, rumusnya adalah Z sama dengan U dikurang N1 dikali N2 per 2 dibagi akar dari N1 dikali N2 dikali N1 ditambah N2 ditambah 1 per 12. Namun sebelum kita masuk ke dalam rumus ini, kita terlebih dahulu cari dulu nilai dari U-nya. Nah, di sini untuk rumus untuk mencari nilai U-nya adalah N1 dikali N2 ditambah N2 dikali N2 ditambah 1 per 2 dikurangi R2. Nah, hasilnya seperti ini. N1 adalah jumlah sampel yang pertama pada kelompok pertama dan N2 adalah jumlah sampel pada kelompok kedua. Jadi 14 dikali 11 ditambah 11 dikali 11 ditambah 1 per 2 dikurangi R2. R2 adalah jumlah ranking dari kelompok yang kedua. Hasilnya 154 ditambah 132 dibagi 2 dikurangi 83 dan hasilnya adalah 137. Kita masuk kembali kepada rumus. Jadi
tinggal kita masuk kembali, kita kasih masukkan kembali ke dalam rumus. Jadi 137 dikurangi 14 dikali 11 dibagi 2 dibagi akar dari 14 dikali 11 dikali 14 ditambah 11 ditambah 1 per 12. Nah, dari semua ininya hasilnya adalah 3,28. Oke, kita masuk pada langkah kerja dengan aplikasi SPSS. Pertama, Anda buka aplikasi SPSS yang Anda punya. Kemudian pada bagian bawahnya terdapat variabel view. Anda klik dan kemudian isi semua variabel sesuai dengan yang Anda lihat seperti yang ada pada layar. Ini adalah contoh dari variabel yang sudah saya isi. Nah, selanjutnya ini adalah kita masuk pada data view. Ini adalah tampak layar ketika Anda masuk ke data view. Isi semua data sesuai dengan data Anda. Kemudian ketika sudah seperti ini, Anda klik analyze, kemudian klik lagi non parametric test, setelah itu legasi dialog, dan setelah itu 2 independent sample. Nah, selanjutnya untuk variabel kadar gula masukkan pada test variable list, dan untuk kelompok masukkan ke grup variabel. Setelah itu Anda klik define group, Anda isi grup 1 dan grup 2. Grup 1 untuk kadar gula, dan yang untuk grupnya 1 itu tidak berpuasa, dan grup keduanya adalah dia berpuasa. Setelah itu continue dan klik main with new dan klik OK, maka akan tampil seperti ini pada layar Anda. Nah, untuk hasilnya sendiri seperti tadi yang kita hitung dengan rumus manual, hasilnya adalah 3,28, dan di sini 3,615. Ada selisih karena kita menggunakan rumus manual dan di sini langsung dari aplikasi SPSS-nya. Hasil dari berdasarkan output tes statistik dengan uji Mann-Whitney, diketahui bahwa nilai asymptotic dua-tailed sebesar 0,00, yang artinya dia lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,05. Nah, oleh karena itu, sebagaimana dasar pengambilan keputusan uji Mann-Whitney, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan antara kadar gula orang normal yang tidak berpuasa dan berpuasa. Oke, terima kasih.